Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Dharma dari kelas E12 NIM 2112062049 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan memenuhi mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial di SD. Saya dari semester 4 untuk memenuhi tugas UAS. Di sini saya ingin memaparkan tema yaitu tentang inovasi pengembangan media pembelajaran digital. Di sini saya mengambil materi yaitu Indonesia dalam lingkup ASEAN dengan tema globalisasi, yaitu ada kompetensi inti yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama ada 3.1 yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang kedua yaitu ada 4.3.1 menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN dalam bentuk peta. Nah, selanjutnya yaitu ada ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN memang diartikan sebagai Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Secara lebih lanjut, ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Selanjutnya di sini yaitu ada negara anggota ASEAN. ASEAN hanya terdiri dari 5 anggota yang disebut sebagai negara pendiri ASEAN. Negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kini sudah ada 10 negara dalam keanggotaan ASEAN. Berikut negara anggota ke-ASEAN-nya. Yang pertama yaitu ada Indonesia, negara pendiri. Yang kedua ada Malaysia. Yang ketiga ada Singapura. Yang keempat ada Filipina. Dan yang kelima yaitu ada Thailand. Nah, ini yaitu ada lanjutan dari nama yang tadi. Yang pertama, Brunei Darussalam bergabung 7 Januari 1984. Yang kedua, Vietnam bergabung 28 Juli 1994. Yang ketiga, Laos bergabung 23 Juli 1997. Dan yang keempat, Myanmar bergabung 23 Juli 1997. Dan yang terakhir yaitu ada Kamboja bergabung 30 Juli 1999. Nah, yang tadi itu adalah negara-negara pendirinya dan yang ini adalah negara-negara yang bergabung dalam ASEAN. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada sejarah ASEAN. Pendiri organisasi ini ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN yang diwakili oleh 5 Menteri Luar Negeri,
Deklarasi ASEAN adalah sebuah dokumen pendek dengan kata-kata sederhana yang hanya berisi 5 halaman. Secara garis besar, dokumen tersebut berisi maksud dan tujuan didirikan ASEAN. Gagasan berdirinya ASEAN muncul saat Thailand menjadi penengah rekonsiliasi antar Indonesia, Filipina, dan Malaysia atas perselisihan tertentu. Keempat negara tersebut lantas menyadari bahwa kerjasama regional sangat penting untuk menghindari dari masa depan kawasan yang tidak pasti. Di sini apa sih tujuan ASEAN? Yaitu yang pertama ada mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kebersamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua yaitu ada saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran, pelatihan, dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada ASEAN memiliki prinsip yang dipegang teguh, yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integrasi wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Yang kedua, komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Yang ketiga, menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Yang keempat, yang terakhir itu adalah mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Nah, selanjutnya di sini ada Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai 3 fungsi di sini. Yang pertama yaitu ada penghubung antar badan dan komite ASEAN. Yang kedua ada penghubung ASEAN dengan pihak eksternal termasuk organisasi internasional. Yang ketiga yaitu ada pendukung pelaksanaan seluruh proyek dan kegiatan ASEAN secara efektif. Selanjutnya, masyarakat ASEAN. Masyarakat ASEAN adalah kesatuan bangsa Asia Tenggara yang berpandangan keluar, hidup damai, stabil, dan makmur, serta terikat bersama dalam kemitraan pembangunan yang dinamis dan saling peduli. Pembentukan masyarakat ASEAN dilatar belakangi antara lain oleh adanya pengaruh negatif krisis ekonomi yang menimpa negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1997. Hal ini mendorong ASEAN berinisiatif untuk menciptakan kawasan yang memiliki daya tahan ekonomi. Selain itu, pembentukan masyarakat ASEAN didorong oleh timbulnya beberapa isu global yang mengganggu stabilitas di kawasan ASEAN, seperti terorisme, pendagang narkotika, penjahat lintas batas, dan kelestarian lingkungan hidup. Nah, di sini ada kerjasama antar ASEAN. Yang pertama yaitu ada kerjasama di bidang ekonomi, mewujudkan kerjasama dalam beberapa bidang, misalnya pada bidang pembangunan dan percepat kemajuan ekonomi, seperti perluasan perdagangan, investasi, pariwisata, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Contoh kerjasama dalam bidang ekonomi yaitu sendiri ada pembukaan pusat promosi ASEAN di Jepang, yaitu sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Tujuannya untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua yaitu ada penyediaan cadangan pangan. Selanjutnya
di sini ada kerja sama di bidang sosial dan budaya. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negara sendiri, sehingga dapat memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, dan rasa kebersamaan masyarakat ASEAN. Contoh kerjasama dalam bidang sosial budaya, yaitu yang pertama, bidang pembangunan, perluasan kesempatan kerja, pembayaran upah yang wajar, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Yang ketiga yaitu ada kerjasama di bidang pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidik di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh kerjasama dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama, penawaran beasiswa pendidikan seperti Indonesia yang memberikan pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni untuk mahasiswa terpilih dari negara-negara ASEAN. Yang terakhir itu ada kerjasama di bidang politik dan pertahanan. Kerjasama antar ASEAN penting dilakukan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Kerjasama itu akan terjadi dengan indah jika terjadi rasa saling menghormati dan membutuhkan di antara warga negara anggotanya. Contoh kerjasama bidang politik pertahanan keamanan ini adalah Konvensi ASEAN tentang pembatasan terorisme. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat ASEAN. Manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia yaitu yang pertama ada menciptakan perdamaian. Salah satu manfaat kerja ASEAN bagi bangsa Indonesia adalah dapat menciptakan perdamaian, selain itu juga dapat menciptakan kerukunan dan stabilitas di kawasan ASEAN, yang diharapkan dapat melanjutkan di segala bidang dan mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan nasional. Manfaat kedua ini dari kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia adalah memperjuangkan kepentingan nasional. Dengan bergabung dalam organisasi ASEAN, maka dapat membantu Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di Asia Tenggara dan kepentingan bersama dalam forum internasional. Yang ketiga yaitu ada menjalin kerjasama. Antar anggota ASEAN dapat mewujudkan kerjasama dalam beberapa bidang, misalnya pada bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi seperti perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta bidang pendidikan. Yang keempat ada manfaat politik dan keamanan. Manfaat kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia adalah dapat memelihara keamanan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara untuk memperjuangkan demokrasi dan HAM, serta keamanan kesatuan, kawasan, dan pemberantasan kejahatan lintas negara, pertahanan, perdamaian, keamanan maritim, upaya perdamaian dan resolusi konflik. Yang terakhir yaitu di sini ada manfaat sosial budaya. Manfaat kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia dalam bidang sosial budaya yaitu memperkokoh kesadaran dan kesetiakawanan dan rasa kebersamaan masyarakat ASEAN, perlindungan anak dan perempuan, pendidikan, kebudayaan, lingkungan, dan penanggulangan bencana serta olahraga. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang mendirikan ASEAN. Ada 5 tokoh. Yang pertama itu ada Adam Malik, berasal dari Indonesia. Tun Abdul Razak, berasal dari Malaysia. Yang ketiga ada Rajatna, berasal dari Singapura. Yang keempat ada Tanat Kauman, berasal dari Thailand. Yang kelima ada Narciso Romos, yang berasal dari Filipina. Nah, selanjutnya yaitu pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk suatu organisasi regional yang disebut ASEAN.
ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh kelima tokoh pendiri tersebut yang telah tadi saya sampaikan itu. Dasar dan tujuan pembentuk ASEAN juga terangkum dalam Deklarasi Bangkok. Pada masa awal pembentukannya, ASEAN hanya terdiri dari 5 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Dalam perkembangannya, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja kemudian bergabung sehingga anggota ASEAN kini menjadi 10 negara. Nah, sekian materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.